Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfonso Bepingge dari KPN 19A, Prodi S1 Keperawatan Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HIV dan AIDS. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS. Di sini AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jelaskan gejala infeksi HIV muncul dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah sirkonversi, yakni periode waktu tertentu di mana antibodi HIV sudah melalui perkembangan untuk melawan virus. Tahap kedua adalah masa ketika tidak ada gejala HIV yang muncul. Tahap yang ketiga merupakan tahap akhir infeksi HIV. Gejala HIV yang paling umum terjadi kepada manusia adalah 1. Demam, 2. Tenggorokan sakit, 3. Munculnya ruam, 4. Pembengkakan nodal limfa, 5. Diare, 6. Kelelahan, 7. Nyeri otot dan sendi. Tahap akhir ini dapat berubah menjadi AIDS. Berikut adalah gejala-gejala HIV yang muncul. 1. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. 2. Merasa lelah setiap saat. 3. Sulit bernapas. 4. Diare parah. 5. Infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan vagina. 6. Muncul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. 7. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Sekarang masuk pada penyebaran HIV. HIV termasuk virus yang rapuh, tidak bisa bertahan lama keluar tubuh manusia. Umumnya, penyebaran virus HIV terjadi melalui hubungan seksual yang tidak akan aman dan bergantian menggunakan jarum suntik. Saat memakai narkoba, cara penyebaran lain termasuk 1. Penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan pada saat proses melahirkan atau menyusui. 2. Melalui seks oral. 3. Melalui penggunaan alat bantu seks yang dipakai bergantian. 4. Melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi. 5. Memakai jarum suntik dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Gejala HIV dan AIDS. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk penyembuhan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat menyelamatkan perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etrafin, efarensi, limofud, dan sidofonsi, dan juga nefrenpin. Selama mengonsumsi obat intraoral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4. Untuk menilai respon pengidapan terhadap pengobatan, hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-4 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan lalu dilanjutkan 3-4 bulan selama masa pengobatan. Selanjutnya, pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain 1.
Gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vagina maupun lain maupun anal. 2. Hindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. 3. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. 4. Diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil mengenai penganangan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu janin. 6. Bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. 7. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera dokter agar bisa mendapatkan obat post exposure dan yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat interfusi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mohon dimaklumi.